Hamdan liman ada al-ghaflah an afidatil mukhbitin wa ja'ala ta'aqubal jadidaini idatun lil mu'tabirin wa salatan wa salaman ala man unzila alaihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya kita mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama di Maluku Utara dibuat rakor, yang lain tidak ada. Sebagaimana yang pertama kali juga merayakan milad guru tua itu di Halmahera Utara juga. Rakorda tujuannya adalah kita dalam pertemuan adalah untuk berkoordinasi. Tidak ada pemilihan, yang ada pengusulan. Minimal 3, maksimal 5. Tujuannya juga adalah untuk membuat laporan-laporan yang telah dijalankan selama menjadi Komda Al-Khairah. Itu tujuannya sebenarnya. Karena ini manusia banyak jangan-jangan. Yang jangan-jangan ini bahaya. Untuk menghilangkan jangan-jangan, ada itu pertemuan, ada laporan, dan lain-lain sebagainya. Adapun Komda ini sebenarnya haknya pengurus besar Al-Khairah. Kalau tidak diusul pun bisa saya pilih. Kalau yang diusul pun boleh saya tidak pilih. Jadi macam diktator sedikit. Kenapa sampai ada dulunya pengurus daerah? Dulu sebelum ada Komda ini pengurus daerah. Pengurus daerah itu dipilih oleh Abnaul Khair. Ada masalah yang terjadi. Ya Rasul tidak ingat, jadi dia bilang kita orang juga dipilih. Maka ketua utama buat keputusan bahwa semua pengurus dihapus menjadi Komda. Komda itu berarti tangan panjang pengurus besar Al-Khairah. Begitu juga dengan Komda. Karena jauh di Maluku Utara perlu ada Komda. Maka oleh itu Rakorda ini diadakan. Ya, walaupun saya lihat belum begitu sempurna, tapi alhamdulillah suatu usaha yang baik agar apa yang kita lakukan kita tidak cari muka, tetapi harus kita tunjuk. Karena ini organisasi bahwa yang sudah dilakukan ini sumbangan sekian dan lain sebagainya ini perlu
Karena jangan sampai timbul itu jangan-jangan. Karena kalau saya lihat bahwa kalau ada orang susah orang tidak pernah orang mau cari tahu dia susah. Tapi kalau dia sudah ada doi, semua orang mau cari tahu dari mana itu doi. Betul tidak? Orang kelaparan mau mati kelaparan, orang tidak mau pusing. Tiba-tiba yang mau mati kelaparan itu terus banyak DP doi. Dari mana DP doi itu? Jangan-jangan. Karena jangan-jangan ini Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadha. Fitnah itu tidur, Allah laknat orang yang membangunkan. Maka oleh itu ada pertemuan, ada rapat, ada laporan. Dan jabatan ini juga bukan keuntungan, tetapi tanggung. Itu tanggung, bukan tanggung jawab. Tanggung dulu, jawab kemudian. Bukan dijawab di sini, bukan dijawab di dunia, dijawab di sana. Kalau di dunia kita bisa pakai pengacara, orang pintar bicara, selesai. Tetapi kalau di sana tidak ada ini. Karena Allah sudah turunkan pendamping. Allah punya CCTV lebih handal daripada CCTV yang dimiliki oleh manusia. Ya sekarang orang sudah mulai takut langgar lampu merah terhadap CCTV. Dia punya tilang terus ke rumah. Orang takut karena keluar tapi tiada yang takut dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita orang tidur itu CCTV ada. Biar kita orang bicara dalam hati CCTV ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yanzuru ila suwarikum. Dia tidak lihat kau punya rupa bentuk. Apa yang dia lihat? Dia tidak lihat amalmu, tapi dia lihat hatimu. Hatimu yang melakukan itu bagaimana? Bicaramu yang kau ungkapkan itu apa? Sama dengan hati atau tidak? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kehidupan kita, Allah tunjukkan kita berjalan kadang-kadang tersenggol. Kita jalan sedikit, kadang-kadang kita punya kaki. Siapa yang kita salahkan? Tiada yang kita salahkan. Tiada kita salahkan. Kita mau salahkan kaki. Kaki bilang ya kenapa punya mata ada? Kok bisa tersandar? Tapi tidak pernah baku kasih salah. Mata dengan kaki. Dia bilang mata bilang. Jadi kaki bilang mata kau lihat itu batu. Dia bilang kalau saya sudah lihat kenapa kau tendang? Dia bilang kita ada mata kaki cuma ya tidak lihat dia. Ini kehidupan. Dalam kehidupan diri manusia itu juga adalah merupakan gambaran bahwa kalau kita sendiri punya mata, punya kaki masih bisa tersandung oleh batu, apalagi kehidupan yang berpisah badan. Oleh itu Allah, saya baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Berbeda bisa. Saya bilang tidak bisa berbeda-beda. Boleh. Yang tidak boleh berbeda-beda yang membawa perpecahan. Wala tafarraqu. Jangan kita berpecah belah. Karena yang kita ikut adalah sesuatu nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang kita lakukan, jangan kita mengharapkan kemulusan. Kalau ada orang hidupnya tidak pernah diuji, itu belum beriman. Orang yang beriman pasti ada ujian untuk membuktikan
orang itu beriman itu ujian. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai seseorang pasti ada ujian. Ujian itu juga akan menjadikan manusia itu tegar. Menjadikan manusia itu tahu juga kadar diri. Maka oleh itu di dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan berorganisasi, maka kita harus sebagai pemimpin, pertama hatinya harus macam laut. Laut itu semua masuk dan tidak pernah merubahnya. Bayangkan kalau laut itu air tawar, ya orang manusia bisa hidup di dunia. Pasti bau. Kalau tidak coba tampung air tawar, pun kasih masuk apa semua di situ. Kalau dia tidak berubah, bau. Tapi lautan menampung seluruh kotoran, yang baik, yang buruk ada di dalamnya. Bahkan ikan yang ada di dalamnya pun tidak berubah. Nanti so keluar dari laut baru bisa jadi asin. Tidak pernah ada ikan di dalam laut itu ikan asin. Nanti dia so keluar dari laut baru dia asin. Selagi dia hidup di air asin. Waktu dia keluar dari laut taruh garam baru dia asin. Tapi selama dia hidup di laut kita tidak berubah. Lingkungannya tidak merubahnya. Laut juga tidak terubah oleh apapun yang masuk di dalam. Maka oleh itu hati kalau mau jadi pemimpin, telinga harus tabah, jangan tipis. Baru pada dengar sedikit, soneda. Ya. Orang tidak suka itu biasa. Yang tidak biasa itu semua orang suka. Itu paling tidak biasa. Luar biasa. Karena dalam hadis Nabi mengatakan redha nasi ghayatun la tudrak. Keredaan manusia sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Utruk ma la yudrak wadrik ma la yudrak. Tinggalkanlah yang engkau tidak bisa capai, tapi capailah sesuatu yang engkau boleh capai. Apa dia? Redha Allah. Redha manusia tidak. Karena tidak mungkin ada semua orang suka kepada orang. Karena dalam bersaudara saja kadang-kadang ada. Apalagi bersaudara. Ada pepatah bilang di Musa. Rubba akhin lam talidhu ummu. Kadang-kadang bersaudara itu tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Tapi mereka punya pertemanan lebih daripada bersaudara. Ada yang bersaudara bagaikan tikus, Tom and Jerry. Bakal terus nanti hari Natal buat dorong gambar. Maka oleh itu biasa-biasa dalam kehidupan yang dicari bukan kecintaan manusia, tapi yang dicari adalah kecintaan Allah. Karena hanya kecintaan Allah lah seorang itu bisa capai. Orang yang beriman di dalam hatinya tiada kebencian. Tetapi jika ada orang yang beriman dalam hatinya kebencian, maka tiada gunanya imannya. Ceritanya pimpinan Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam. Yasumun nahar, dia berpuasa setiap hari, puasa di siang hari, wa yaqumul lail, dan dia berdiri di waktu malam, qiyamul lail. Tapi Nabi pernah katakan kepada Imam Ali karramallahu wajhah, bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man ashqal awwalina wal akhirin? Siapakah orang yang paling celaka? Orang yang terdahulu yang paling celaka, orang yang kemudian yang paling celaka? Kata Imam Ali, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Rasul jawab, ashqal awwalina akhiruna fasal.
Orang yang paling celaka yang dahulu ialah yang membunuh unta Nabi Musa. Nabi Saleh. Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi fasuqiyaha fa'aqaruha fadamdama alaihim, dalam surat Asy-Syams dikatakan bahwa ketika mereka kaum Nabi Saleh ini utus seseorang yang paling celaka dalam hidup, ialah orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, akhiruh, orang yang membunuh. Padahal yang dikatakan orang yang celaka yang membunuh ini yaqumul lail wa yasumun nahar. Di malam dia berdiri beribadah, di siang dia puas. Tetapi mengapa dia celaka? Karena di hatinya ada kebencian. Yang dia benci salah satu mubasyirina fil jannah, karena dia ditugaskan untuk membunuh 3 orang. Yang 2 selamat, yang 1 tidak. Maka oleh itu kita dalam kehidupan kita jaga hati. Kita boleh berselisih, berbeda, bahkan marah pun boleh, tapi tidak, kemarahan tidak dapat mengalahkan akal. Karena kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu liman yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang kuat bergulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Ada orang biasa kalau dia marah, yang di tangannya terbang, yang di mulutnya keluar. Yang seharusnya ada di kebun binatang itu ada di mulutnya. Nanti so keluar itu, so selesai, baru dia ingat, ya Allah, apa semua sudah keluar, total lepas. Tidak bisa ditahan. Justru itu tidak ada menyesal. Pertama, menyesal itu kemudian orang bilang menyesal dahulu pendapatan, ini bahasa Melayu. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada guna. Tapi tidak pernah ada orang menyesal dahulu. Nanti sudah selesai, orang bilang kalau, jika sekiranya, seandainya, SOP. Kita banyak begitu. Dulu kalau saya, kalau sudah kalah jangan diingat. So pikir dia yang tugasmu bukan yang kalah akan datang. Orang bilang fata wal mu'ammalu ghaibun. Yang lalu sudah berlalu.